Instagramnya NN, lihat di situ. Dan itu saya ambil kemarin, ya, saya ambil kemarin hari Rabu, maaf hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, kalau saya tidak salah. Justru di situ setelah beberapa media tanya saya, ada yang cek WA, ada yang DM, bertanya. Dia bilang, Pak Rasman, ini kok ada uh, satu akun yang mengancam, gitu ya, yang mengancam, yang itu diduga diarahkan kepada NN. Karena ada bahasa NN yang mengatakan akan merubuhkan rumah atau kediaman Bapak Umar Bajide. Nah, belum saya baca secara utuh pertanyaan-pertanyaan banyak wartawan. Terus saya dikirimin hasil postingan dari NN sebelum dia berangkat umroh. Yang di situ tertulis memang Nikita Mirzani Mawardi 172. Dan itu kompos, seolah-olah itu milik dari Ibu Titin. Nah, pertanyaan saya, dari mana akun itu ditemukan oleh NN? Siapa yang menyebarkan akun ini? Dan itu harus dijawab oleh NN. Jangan-jangan kami menduga akun ini dibuat oleh yang dalam tanda kutip presumption of innocence praduga oleh orang-orangnya NN. Dipostlah oleh dia. Nah, maka saya jawab, pertama, apakah itu akunnya Ibu Titin? Jawabnya 1000% tidak. Saya sudah tanya Ibu Titin langsung, saya sudah tanya Martin anaknya, saya tanya Pak Umar, saya tanya Bintang, saya tanya Fadil. Dan mereka mengatakan tidak benar ada akun itu dan tidak benar ada pengancaman. Jadi 2 poin itu clear. Satu, NM harus menjelaskan dari mana dia dapat, sehingga dia post yang menimbulkan keresahan kepada masyarakat dan klien kami, dalam hal ini Fadil dan keluarganya. Yang kedua, akun itu bukan milik Ibu Titin. Jadi 2 penjelasan saya ini cukup bagi kami untuk nanti kemungkinan akan mengambil tindakan hukum bagi yang menyebarkan, bagi yang fitnah terhadap klien kami. Nggak apa-apa. Kalau laporan polisi akan terus kita buat, nggak apa-apa. Itu adalah sikap dari lawyer dan tim hukum bersama dengan keluarga. Ketika kami menganggap ada satu tindakan yang mengganggu, apalagi memfitnah klien kami, pasti kami ambil tindakan hukum. Begitu. Silakan. Oke, Bang, berarti Abang sendiri maksudnya yakin 100% kah itu buatan Nikmir, Kak Nikmir? Karena kan kita juga nggak tahu gitu ya, Bang, maksudnya apakah Martin ini berkata, atau orang tua Martin ini berkata jujur. Gimana, Bang, menurut Abang sendiri? Nah, saya sudah tanya dengan Ibu Titin. Saya tanya dengan anaknya Martin. Saya tanya dengan Fadil. Saya tanya dengan Banting. Saya tanya dengan Pak Umar. Ibu Titin tidak ada. Tidak memiliki akun itu. Dan tidak pernah membuat kata-kata seperti itu. Maka pertanyaannya, jangan bilang saya 100%. Nanti saya dikira menuduh. Tapi NM yang mempost itu di Instagram dia, apakah story dan atau di feed dan lain-lain, harus dia jelaskan. Dia dapat dari mana. Kan harus tahu sumbernya. Undang-undang IT begitu kan, siapa yang menyebarkan tanpa hak segala sesuatu yang dapat memfitnah atau mencemarkan nama baik orang lain atau pengancaman atau ujaran kebencian dapat dilakukan upaya itu. Karena apa? Karena kok tiba-tiba muncul ini gitu. Saya pulang dari Kuala Lumpur, kemudian saya statement, kemudian muncul ini. Nah, ini kan upaya untuk mengganggu
kenyamanan dari klien kami. Justru kami sudah kumpul data dan sudah kita catat bahwa NN berkali-kali mengatakan akan merubuhkan rumah dari Bapak Umar Majide. Sedang mengumpulkan data, sedang kumpul duit berapa banyak nanti. Apapun sumber dana orang, dari mana pun sumber dana orang, tidak bisa serta-merta kita rubuhkan rumah orang. Itu kejahatan dan pengancaman. Apalagi sumber dana itu bukan dari orang yang disampaikan, misalnya dari si LM, dari si Anu. Tidak bisa, karena tidak boleh mulut terlalu kebarbaran. Maka saya mengatakan, saya berharap semoga NN ya ketika umroh baik-baik saja dan pulang umroh itu apa yang disebut dengan umroh mabrur. Umroh mabrur itu umroh yang mabrur adalah umroh yang merubah kepribadian seseorang dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang kurang baik menjadi lebih baik. Begitu juga dengan aurat. Membuka aurat itu dalam Islam tidak diperbolehkan, ada batasan aurat. Kalau sudah pulang umroh ada lebih baik auratnya. Kira-kira begitu. Maka doa saya begitu. Nah, jadi ini semua sedang kami dalami dan ingat bahwa tidak dibenarkan satu orang warga negara apapun di negara ini yang boleh suka-suka mempost menyampaikan akan merugikan rumah orang. Itu adalah kejahatan yang bisa diambil tindakan hukum. Jadi saya katakan, saya tidak mengatakan bahwa itu 100% dari NN yang buat akun itu, tidak. Tapi kami berkepentingan untuk dijelaskan dari mana NM dapat akun itu sehingga dia post. Dan efeknya menimbulkan berbagai persepsi, multitafsir, bahkan membuat klien kami resah dan banyak orang yang gelisah. Karena sejatinya yang merasa terancam itu adalah klien kami. Dari kata-kata seorang NN akan merubuhkan, akan memenjarakan. Bagaimana ceritanya Ibu Titin itu, dia itu sudah nangis di awal ketemu saya, sudah menceritakan dan serahkan kepada kami sebagai pengacara. Mana mungkin Ibu Titin tiba-tiba post seperti itu? Itu nggak ada, 1000% tidak ada. Begitu. Bang, mungkin maaf Bang, saya tadi agak telat masuknya, agak telat join. Bang, mungkin boleh, kan ini kan viral, maaf kalau mau ulang lagi Bang, ini kan viral nih soal akun Instagram atas nama ibunya Fadel nih, seperti apa sih mungkin Bang? Kan tadi Fadel juga ada klarifikasi kalau itu akun hoax. Mungkin dari tanggapan Abang sebagai tim kuasa hukumnya seperti apa Bang? Terima kasih. Saya sudah jawab bahwa akun itu adalah akun yang bukan dari Ibu Titin. Pertanyaannya apakah ini hoax atau tidak, justru kami bertanya. Karena saya melihat ada postingan NN di story dia yang terkait dengan akun Ibu Titin. Yang di situ ada nada pengancaman dan lain-lain. Kami mau tahu dari mana NN dapat akun itu. Kalau dia tidak dapat menjelaskan, diduga dia dan atau komplotannya membuat akun itu di post di Instagram seolah-olah ini dari Ibu Titin. Saya pastikan 1000% Ibu Titin tidak melakukan itu. Dan kami akan mengambil tindakan hukum terhadap orang yang mempost, yang menyebarkan akun dimaksud. Karena menimbulkan keresahan. Begitu. Bang, tadi kan Abang sempat bilang juga, Abang sempat sedikit menaruh kecurigaan kalau ini adalah NM. Bukti-bukti apa atau apa yang bisa membuat Abang berpikiran kalau ini adalah si NM ini, Bang? Karena saya tidak dapat informasi mulai dari kemarin sampai hari ini bahwa akun itu siapa pertama kali yang mempost. Saya tanya kalian dapat dari mana informasi bahwa ada Ibu Titin buat post, kemudian ada ancaman? Saya tanya, Anda dapat dari mana infonya? Coba saya jawab. Dari mana kalian dapat? Siapa yang mempost pertama kali? Halo? Coba saya tanya, kalian dapat dari mana? Dapat dari akunnya NM kan? Betul nggak? Halo? Aku dapat dari postingan Abang lihatnya. Nah, saya justru mengambil akun
postingan saya itu dari akunnya NM. Makanya saya jawab, ini tidak benar alias hoax. Tetapi kami berkepentingan untuk menelusuri ini. Dari mana muncul itu sehingga muncul postingan. Nah, kalau saya katakan nanti Ibu Titin sakit, stres, enggak. Tapi sebagai seorang lawyer yang profesional, saya tetap memberikan masukan agar tenang. Kemudian kita happy, walaupun saya tahu ada dalam masalah mereka, kita tetap memberikan aspek hukum yang bisa membuat mereka lebih nyaman. Makanya kita kawal. Saya langsung tanya Bu Titin, langsung saya ke Bu Titin. Bu, ini benar Ibu punya? Tidak, Pak. Sumpah, Pak. Saya siap, Pak, untuk memberi keterangan. Dan saya jamin saya tidak pernah melakukan itu. Fadel, saya tanya Martin, anaknya. Saya tanya Bintang, bahkan Umar. Mereka semua mengatakan tidak. Dan berdasarkan pengalaman saya, hampir sebulan saya jadi kuasa hukum dari Fadel dan keluarganya. Bu Titin ini nggak pernah urusan yang gini-gini ikut campur. Gitu. Ya namanya seorang ibu, dia di rumah, dia sedih, lihat anaknya begitu, itu saja. Jadi justru kalian tanya dong kepada NM, kenapa dia munculkan itu? Dari mana itu dapat? Nah, orang yang memposting pertama itu diposting nggak di Instagram, lalu kemudian kok diposting sama NM? Kan begitu, itu kan ada tulisannya, bisa dilihat jejak digital forensik. Benar nggak itu dari NM? Saya kan ambil dari situ, begitu. Jadi gini, ini kita ini kan, ini kasus antara Fadel dengan M. Dengan M. Nah, kok tinggi merembet kemana-mana ya? Kemarin saya diserang-serang. Habis itu merembet lagi sekarang sama ibunya. Ibu Titin yang nggak tahu apa-apa. Sudahlah. Saya pun mau sampaikan ya kepada media. Saya ini bicara serius nih. Lawyer profesional. Kalau kita membuat laporan polisi, apalagi itu kepentingan klien kita, menurut saya kurang elok, kurang etis, dan patut dicurigai. Ada apa dengan kuasa hukum NM yang hampir setiap hari bicara ke media, dan itu ada di Polres Metro Jakarta Selatan. Saya dan tim mulai gerah ini. Ya, saya sudah katakan bahwa Propam, baik Bareskrim, baik Polda Metro, itu sudah menjawab surat kami. Ya, kami minta penyidik, ya jangan sampai ada dugaan kami, ada upaya orang mempengaruhi. Karena kami lihat ada apa dengan dia ada di sana. Contoh, saya melaporkan NM, sudah 2 minggu, saya nggak datang ke sana nanya itu bolak-balik. Begitu juga dengan Pak Umar, banyak laporan saya juga, nggak tiap hari. Kok ini hampir tiap hari datang ke sana? Katanya ada saksi ini, saksi itu, saksi Yono, saksi ini. Ada katanya terancam. Bro, nggak pernah yang namanya klien saya. Apalagi kami ngancam-ngancam orang. Tapi kami selalu sebut, kalau Anda jual, Anda pasti kami borong. Itu sikap kita. Jadi kita nggak pernah yang namanya memulai, bro. Ya, jadi jangan sampai saya dan tim ya minta supaya steril. Karena Anda melaporkan dengan klien Anda, kok Anda sana terus? Oke, ada pemeriksaan dari pihak penyidik. Apakah tiap hari LM dipanggil untuk diperiksa lalu Anda dampingi? Kami sudah mengatakan kecurigaan kami. Oke, katanya ada saksi diperiksa oleh LPSK datang tadi. Ini seolah-olah mendahului penyidik. Apalagi dia mengatakan hari Jumat akan ada berita bagus yang mengarah kepada klien kami. Kalau ini nanti ada masalah yang kami anggap mendahului dari proses penyidikan, maka jangan kira kalau Anda sebagai lawyer, Anda bisa bebas bicara tanpa batasan hukum yang jelas. Maka kami juga akan ambil sikap terhadap Anda. Tidak pidana, kita akan ambil tindakan etik. Begitu. Ya, saya juga heran gitu. Tim saya juga tanya terus. Orang ada apa ya kok di kantor orang terus. Katanya kemarin minta keadilan di Polri itu bukan tempat pengadilan, tempat pengaduan, minta pendapat hukum bisa. Pelayanan masyarakat itu fungsi mereka, penegakan hukum. Kalau minta keadilan itu di pengadilan. Ya, jadi saya juga heran ini kok tiap hari ya. Saya heran tiap hari, hampir tiap hari ya.
komunikasi tentang info itulah. Ini jangan sampai penyidik, ya, Kanit, Kasar, Kapolres dan jajaran terpengaruh. Dan kami sedang tracking. Bisa percaya, master komunikasi dengan Pak Kapolres, Bang. dengan Kasar, dengan Pak Kapolda, sebentar, dengan Pak Kapolda, dengan Irwasda, kita ada komunikasi, bahkan dengan Bareskrim. Ini jangan coba-coba ada permainan dalam penegakan hukum. Begitu. Oke, Bang. Bang, kemarin kan Kanigmir sempat bilang katanya sempat bilang lah gitu di bandara, katanya akunnya ini, akun Siti Bajideh ini, Titin Bajideh ini udah dia laporin gitu, udah dia laporkan. Nah, menurut Abang, kenapa kalau Kanigmir yang buat, orang-orang yang Kanigmir yang buat, kenapa juga dia melaporkan itu, Bang, menurut Abang? Kan saya bilang kita bukan menuduh NN. Saya juga nggak bilang Nikmir, saya bilang NN. Ya, sekarang pertanyaannya gini, dia merasa terancam. Apakah kalimat yang ada di situ langsung menyebut nama NN? Kan di situ ada kalimatnya bilang kepada si A, ya kalimatnya kurang bagus lah. Kalau di A gitu. Kami jangan diam gini-gini kan itu. Terus, saya belum lihat, belum tahu siapa yang memposting. Tiba-tiba dilaporin. Nah, yang dilaporin itu tentu pertama akun itu. Siapa pemilik akun itu? Ya udah periksa. Nah, kami juga melaporkan karena ini ada akun yang bukan milik klien kami, lalu digunakan orang lain dan di-post. Beda kalau saya mempost karena dari story dia, dan itu pun saya mengatakan menjawab tidak benar ada akun ini. Karena di situ jelas Titin Bajideh. Ramai pertanyaan. Itu saja dia harus jelaskan dong. Bagaimana melaporkan satu akun sementara akun itu tidak bisa diakses oleh orang lain? Di mana pengancamannya? Kan bukan disebut di situ. Kau ini kita ya, kami akan hancurkan kau. Nah, itu kalimat di situ jelas. Itu kalimatnya juga kalimat sindiran. Biar dia tahu siapa kita keluarga Bajideh. Itu aja. Cuma orang mengarah kepada kita Mirzani. Kalau saya menganggap itu tadi, kenapa NN mempost, dari mana dia dapat? Ya kalau misalnya dia pelaku, dia pembunuhan, diduga, ya biasa itu terjadi deh. Kenapa kalian harus kaget? Tahun lalu ada seorang istri membunuh suaminya, kemudian dia jerit-jerit, nangis setengah mati, lapor ke polisi. Suami saya dibunuh, suami saya begini. Begitu di tracking, di visum mayatnya, dapat pelakunya istrinya. Biasa, dia pelaku, dia merencanakan, dia yang eksekusi. Biasa terjadi. Jadi itu bukan hal yang aneh. Ya bisa saja kalau misalnya NM pelaku, dia post, bisa saja. Tapi tunggu, nanti kami minta polisi bergerak untuk menangani ini. Begitu. Oke Bang, terkait hari Jumat, apakah ada panggilan panel? Kenapa? Hari Jumatnya kenapa? Terkait hari Jumat, apakah ada pemanggilan panel Kak Bang Rasman ke Polres? Sampai sekarang, sebelum saya makan malam dengan anak saya ini dan keluarga saya sudah kontak tadi. Ada nggak surat? Tidak ada. Belum ada surat. Oh, akan ada gelar. Bagaimana menggelar? Orang baru keterangan kok. Klarifikasi, itu bukti-buktinya mana? Itu harus kami cek dulu dong. Nggak bisa tiba-tiba gelar naik sidik. Loh, tunggu dulu dong. Apa masalah? Saksi kami juga harus diperiksa gitu. Begitu. Jadi hari Jumat itu kan kata-kata mereka. Seperti apa, seolah-olah ada hal. Sampai kalian ditunggu mulai pagi. Nungguin berita. Ada hal yang bagus. Apa itu? Saya juga heran. Ini yang ngomongin pengacara, pelapor, atau penyidik. Penyidik pun tidak dibenarkan. Dan penyidik tidak boleh membocorkan apapun tindakan polisi. Itu melanggar. Meskipun dia pelapor. Ada hal-hal yang menjadi kewenangan penyidik yang independen. Tidak dapat diikut kepada pelapor. Begitu.
Oke, Abang mau tanya soal kan Nikmir katanya mau ngerobohin rumah Fadel. Nah, menurut Abang itu termasuk ancaman atau enggak, Bang? Seperti apa, Iya, Bang? itu ancaman, itu ancaman. Dan sedang kami dalami. Itu kan pengancaman, mau merubuhkan rumah orang. Apa hak kita? Sama dengan saya hancurkan kau ya, tunggu rumahmu akan saya hancurkan. Beda dengan saya Abang sikat mau kau. Sikat melaporkan? kalau sikat tahu itu secara hukum kan bisa multitafsir, sikat secara hukum, sikat secara fisik, tapi saya rubuhkan rumah dia, rumahnya kan. Sama dengan saya laporkan dia. Siapa yang bisa menghilangkan akun Nasution 71 Instagram, saya kasih 50 juta. Itu satu, melakukan ujaran kebencian, merugikan kita juga, itu upaya paksa merusak hak milik orang lain. Instagram itu kan milik saya. Nah, kalau ke rumah jelas kita rubuhkan, saya akan rubuhkan. Itu jelas pengancaman. Biar saja nanti pemeriksaan berikutnya ini akan bertambah terus pasal-pasalnya. Jadi kalau Oke, dari artinya kami, Abang, ya, kenapa? artinya dari pengancaman kan Nikmir soal perobohan rumah, Abang ada rencana mau melaporkan nggak soal pengancaman yang itu, Bang? Dan satu-satu dulu kan tadi kan urusan postingan, ya kan? Dan yang kedua ada pengancaman rumah. Nanti satu-satu kita urai. Upaya untuk ke sana ada. Upaya untuk ke sana. Makanya kita heran, kok pengacaranya diam aja ya. Ada klien ngomong gini-gini, tua-tua, dia tabrak sana sini hukum, dibiarkan ya. Aneh juga saya. Kalau lawyer yang paham hukum, langsung diingatkan. Saya aja ingat. Klien kan, nggak boleh nih, ini nggak boleh nih. Saya nggak tahu. Mungkin begitu pemahaman pendapat hukum dari seorang lawyernya, saya nggak tahu. Tapi saya ingatkan, Anda nggak usah lah bolak-balik di Polres ini. Orang gerah niatnya gitu. Seperti kurang kerjaan aja gitu. Pergi aja ke kantor. Terima klien Anda di kantor Anda sana. Anda bolak-balik ke sana ngapain gitu. Kalaupun diperiksa loli, emang wajib ada dia. Enggak juga. Kan penyidik independen. Jangan sampai kami melihat ini ada upaya mempengaruhi dari penyidik. Kalau itu pasti kami ambil tindakan tegas. Udah kita bertarung aja secara hukum. Fair-fairan aja. Gitu. Oke ya, cukup ya. Cukup ya. Cukup, terima kasih, Bang. Oke. Assalamualaikum.